Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi kamalati dzatihi wa ifdalihi wa in'amihi ala khalqihi birrahmah wal bayanil muhajjah wat taysir ba'da iqamatil hujjah. حمدا لك يا ربنا متواصل الأمداد ومتطاول الآمال خالصا لوجهك الكريم صادقا في توجهه داعيا إلى قضاء حقه ثم إلى استحقاق مزيده. وسلام على صاحب اللواء المرفوع والحوض المورود سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, yang mulia, yang terhormat, pimpinan Pondok Pesantren An-Nur, Ibunda Ustazah Hajjah Siti Aisyah, mata'ana Allah tula hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha, amin. Sekaligus Ketua PC Muslimat NU Kota Bekasi yang sudah beliau emban selama 3 periode berturut-turut, dan sampai sekarang kelihatannya belum ada yang mau gantiin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga keberkahan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita semua dapat mengambil ilmu dan manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat manajer pengajian, ya, kalau di sini bukan bola doang, ada manajernya. Nih, Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Eri Mutawalli ST sekaligus tenaga ahli, staf ahli, Bapak Wali Kota Bekasi, kali aja besok jadi wali kota kita kali. Ya, kalau udah kagak ada orang kali itu. Biasa diangkat dulu kalau dijatuhin. Tapi beliau ini pengajian kira-kira udah mau 3 tahun. Nah, ini salah satu inisiatornya, penggagasnya beliau. Saya ingat dulu awalnya ngaji subuh, kita undang-undangin musola masjid Ustadz di Kali Abang. Yang datang kali 7 orang. Udah ingatan ini Ustadz Muntas yang kagak-kagak baik ngaji subuh kan gitu. Akhirnya pindah malam rumah ke rumah, sama kagak nambah-nambah. Nah, kalau ngaji mah berat Pak, berat godaannya. Alhamdulillah, akhirnya kita bilang dah di sini aja. Alhamdulillah, minimal malam ini mau banyak. Saya lihat banyak ibu-ibu, memang udah pada janda apa bu? Bapak-bapaknya dikit ini, ibu-ibu banyak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan, sekali lagi beliau tadi udah cerita tentang ngaji malam Rebo, bahkan saya ingat udah berapa kali ganti tema. Pertama tauhid, kemudian fikih 4 mazhab, baru bentaran udah pada puyeng. Karena yang ngaji aki-aki nenek-nenek. Biasa di majelis taklim yang awet tinggal 2, kalau udah tua kerek. Yang tua alhamdulillah mau udah insaf dikit-dikit, yang muda mah belum udah insaf, makanya belum udah ngaji. Yang kere, gue mau kemana? Kalau punya duit, kemudian gue ngaji. Alhamdulillah. Karena jarang orang kaya pada ngaji, saya liatin ya. Nah, ini
Dari mulai tauhid, fikih 4 mazhab, fikih rumah tangga, sekarang akhlak, nasoihul ibad, udah 4 kitab. Jadi jamaah tetap pengajian malam Rebo, insya Allah udah bisa jadi ustadz-ustazah sebenarnya. Namun saya kagak tahu dia tuh pada masuk apa kagak. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat ilmunya, amin. Yang terhormat para ustadz-ustazah, saya nggak sebutin satu persatu, ya. Tim Marawis Muslimat, ini gabungan buku Muslimat. Yang kemarin tampil di sana bukan? Di Rawalumbu bukan? Lain lagi. Banyak banget ya. Ya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh pelosok tanah air, para pejabat negara, ada Pak RT 5, saya baru kenal ini Pak ya. Oh, teman sekolah. Saya biasanya sama RT suka berantem, ini udah kenal. Bapak-bapak, para jamaah, dan juga ibu-ibu yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini ya boleh dibilang untuk pertama kalinya, maaf ya rada gerah panitia kurang ajar, kan pengajian udah kipas angin. Alhamdulillah selama 3 tahun kira-kira, akhirnya majelis kita di malam Rebo Ba'da Isya yang disiarkan langsung di Facebook dan Instagram ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa merayakan, melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus mungkin syukuran itu bangunan baru yang ibu-ibu dudukin itu. Dikit lagi atasnya jadi. Itu atas sengaja saya bikin nggak pakai atap ala-ala Eropa. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngopi, mau ngelakukan kesana segala, mau ngerumpi silakan. Tapi ngerumpinya mendung-mendung ya, biar pada kesan bergeledek. Ngerumpi. Ya, insyaallah doain mudah-mudahan berkah. Dan ini banyak dari sumbangan bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pada nyumbang, mudah-mudahan dapat pahala jariyah, amin. Yang belum nyumbang, belum dibuka, belum ditutup, masih banyak dibutuhin. Saya mah ngajak biar kita punya wakaf ini ya, semua akan kebagian pahalanya insya Allah. Doain mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia, sang revolusioner sejati yang tidak ada tandingannya, manusia paling berpengaruh di dunia, kata Michael H. Hart. Manusia yang merubah peradaban dunia hanya dalam waktu singkat, kata Sir Bernard Shaw. Manusia yang karena akhlaknya menyebarkan agama Islam dan Islam diterima di seluruh pelosok dunia, kata Mahatma Gandhi. Tak lain dan tak bukan junjungan kita, role model kita, uswatun hasanah kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa beliau kita mungkin tidak kenal Allah, yang tanpa risalah beliau bawa kita mungkin tidak punya akhlak. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umat beliau, umat akhir zaman yang tidak pernah kenal beliau, tidak pernah hidup dan bertemu dengan beliau, tapi kita mengimani apa yang beliau bawa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dikumpulkan bersama Rasulullah tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kelompok, satu bendera, satu golongan bersama Rasulullah, dan kita berharap akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi Pak Manajer bilang kita udah kelewat jauh, tapi dia kagak ngerti. Kalau Ustaz Maulid itu saya hitungin 4 bulan belum ngaso Mi'raj sama penutupan pengajian, habis itu Ramadan. Jadi kagak ngaso sebenarnya. Makanya bini Ustaz nggak ada yang kurung. Lo berkat asal mau Pak. Iya betul. Asal mau. Tapi duit belanja kagak boleh dikurangin. Urusan duit mah sama. Ini Ustaz, ini RT, ini RW sama kalau urusan duit mah. Ya, tapi itu berkahnya jadi Ustaz, alhamdulillah. Jangankan bini anaknya pada gemuk kalau Ustaz. Alhamdulillah sehat gitu ya. Sehat. Jangankan anak, sopirnya gemuk. Kadang-kadang Ustaz makan sekali cuma 3 kali. Banyakan dia kadang-kadang. Ya itu berkah alhamdulillah ya. Nih. Maka kita sangat beruntung berada di negara Indonesia yang Islamnya sangat ramah, yang masih menjaga tradisi-tradisi baik ulama-ulama kita. Karena ulama kita itu punya prinsip seperti dalam kaidah usul fiqh al-muhafazah alal qadim as-salim wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi yang baik sekaligus menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang lebih baik. Kita semua tahu bahwa pertama kali dicetuskan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad secara besar-besaran yaitu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal Pak? Nah, bukan Bang Ayub. Ibu kenal? Kenal? Sama Elsa kenal? Pantas lagunya sama. Ada habis-habis itu sinetron saya lihat. Ya, enggak habis-habis. Perasaan saya udah ditangkap itu dia. Masih nervous. Lah kagak, aku nggak nonton Pak. Cuma kadang-kadang lihat gini doang itu nonton. Ya, ibu-ibu lah hiburannya itu ya Bu ya. Cuman jangan sampai lupa masak, jangan sampai lupa nyuci. Ya. Malam. Mau malam nggak ngapa-ngapain? Udah nawarin lagi kagak? Hah? Pertama kali Maulid dicetuskan tahun 1084 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena beliau melihat saat itu semangat jihad umat Islam sudah mulai lemah, sudah mulai turun, sudah mulai saat itu anak-anak mudanya khususnya itu sudah mulai silau dengan kehidupan dunia. Maka saat itu yang sering terjadi peperangan khususnya perang salib, di mana Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Yerusalem jatuh ke tangan umat Kristen tahun 999. Dan beliau mengatakan, menganalisa, ternyata penyebabnya adalah karena semangat jihad umat Islam yang sudah mulai lemah. Beliau kemudian berpikir keras bagaimana caranya agar umat Islam kembali bangkit. Lalu saat musim haji beliau pergi ke Mekah, lalu saat di Masjidil Haram beliau berorasi di depan seluruh umat Islam yang sedang berhaji dari seluruh dunia. Beliau katakan, wahai kaum muslimin, nanti kalian pulang ke negara masing-masing, maka rayakanlah secara besar-besaran peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW
Dan kenapa ajarkan kepada anak-anak muda, kenalkan mereka kepada Rasulullah, kenalkan mereka kepada perjuangan Nabi, karena itu akan membangkitkan semangat jihad mereka. Dan saat itu Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan untuk pertama kalinya sekaligus mengadakan musabaqah, lomba menulis puisi dan syair tentang kehidupan Nabi dan perjuangan beliau, dan pemenangnya saat itu adalah Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji yang tadi karyanya dibaca oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu begitu itu kenal sama Syekh Hasan Al-Barzanji, ibu ya? Kenal kan? Udah saya mau baca doang. Makanya benar yang pada maulid itu yang pada muda-muda dan yang tua-tua. Betul, matanya gelamur, baca lagi. Ya Nabi salam alaik. Kata dia ya mana ya. Kalau nenek baca begitu. Alhamdulillah masih pada muda-muda itu saya lihat ya. Terus kok main marawis daripada nabokin bocah, nabokin itu. Insyaallah kalau yang sering selawat, Bapak punya bini sering selawatan enak. Satu-satunya laki-laki di dunia yang kalau ibu sebut suami kagak marah itu Nabi Muhammad doang. Lagi di tempat tidur ibu selawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya kangen sama Nabi Muhammad. Laki girang. Terusin nyalo. Coba nyebut Bang Udin. Apa kata laki gitu? Siapa itu? Bang Mama. Ya, banyakin selawat laki girang. Saya lihat sekarang nih ada di kalangan ibu-ibu yang udah mulai luntur. Orang dulu kalau ngundang anak pada selawat. Karena kagak ya. Langka udah ya. Langka udah. Ya Allah. Orang emaknya pada joget di TikTok. Gimana anaknya kagak begitu? Ayo. Debu agak resep liatnya. Kalau yang masih muda kali resep liat. 50 tahun nggak pas joget di TikTok. Ya. Kata gua rugi, ini mah gua dosa. Iya, nenek iya. Itu dulu dirayakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan hebatnya hanya 3 tahun setelah itu Baitul Maqdis Palestina direbut oleh umat muslim sampai detik ini. Tuh, itu kehebatan maulid. Maka kita sudah sepantasnya merayakan secara besar-besaran. Dan dengerin kalau ada orang ngomong maulid kagak bener, maulid bid'ah, segala macam, jangan dengerin. Kalau ditanya dalil, jawab dengan puitis. Apakah kita butuh dalil untuk mencintai Rasulullah? Nggak perlu. Walaupun dalilnya banyak, tapi nggak perlu kita cari dalil. Apalagi di Al-Quran Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau mereka ingin mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Allah pasti akan mencintai kalian dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Insya Allah kita cinta sama Nabi, insya Allah. Oh, cinta sama Nabi. Bener. Itu masih ngomel baik melaki. Kan disuruh ikutin Nabi. Nih. Itu satu-satunya cara agar kita diampuni Allah, agar kita dicintai Allah. Maka satu-satunya cara adalah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kan masalahnya cinta perlu bukti, betul kan? Kita cinta sama istri, Pak. Ada buktinya? Ada. Ibu cinta sama suami, ada buktinya? Ada. Benar. Nah, itu anak bebererot, begitu. Iya dah. Nah, sekarang yang kita
harus lakukan adalah bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bilang gampang sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, menjalankan ajaranku, berarti dia mencintai aku. Dan siapapun yang mencintai aku nanti berada di surga bersamaku. Amin. Amin. Rasulullah surga paling tinggi namanya Jannatul Firdaus, surga paling atas, high class. Kira-kira kita nyampe apakah nggak kesono ntar ini? Insya Allah kagak, insya Allah nyampe. Nyampe, coba mana yang pede nyampe? Coba saya tanya. Ya ngasih datang dah. Ya, kalau didengerin kan. Kalau kita ingin ingin masuk surga bersama Rasulullah, maka cintai Rasulullah. Sekarang kita kudu tahu nih, makanya Pak Bu tadi udah disebutin Pak, manajer kita. Kalau mau masuk surga, kudu tahu jalannya apa kagak? Tahu jalan ke surga? Tahu nggak? Makanya saya selalu ingetin di mana-mana saya rewel Pak Bu, urusan ngaji. Orang tuh kalau ditanya pengen masuk surga semua, betul nggak? Yang tukang mabuk, lu mau masuk surga apa? Mau. Yang kagak pernah sembahyang, lu pengen masuk surga? Pengen. Yang tukang nyolong duit lakinya, tawanya pada kompak, kok semua berarti ini romannya ya? Enggak? Enggak. Ya, apa yang mau dicolong Ustaz? Tahu Pak, berarti suka mau ngintip dompet Bapak, hati-hati. Saya suka bilangin sama para suami, hati-hati kalau lagi tidur, lagi di kamar mandi, dompet hati-hati. Dicolongin sama bini. Semua orang kalau ditanya pengen masuk surga, iya. Tapi perlu ingat bahwa enggak semua orang tahu jalan ke surga. Kalau mau tahu jalan ke surga, ngaji, datang ke majelis taklim, ntar diajarin sama guru kita. Ngapa sih Bang suaranya ini begini nih? Woi, saya bukannya solis, bukan sindir, jangan pakai belas Bang. Belum dilunasin kali ya komeditor ini. So, nih, semua orang pengen masuk surga, tapi kalau mau tahu jalan ke surga, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim. Nanti dikasih tahu sama guru-guru kita. Kadang-kadang asal ngaji, nongol ini kagak. Orang besok dia nongol, ini kagak. Ibu Anu kemana ngurusin cucu Ustaz? Emang emaknya kemana? Siapa yang nyuruh kerja? Emang apa emaknya kerja? Kagak cukup belinya? Saing nyari laki susah sih. Ya, emak ngurus neneknya ngurus cucu. Terus kapan ngajinya Bu? Besok cucu ini udah gede, ada cucu yang ono. Sampai mati kagak ngaji. Ada yang asal diajak ngaji, dia duluan ntar gue nyusul. Jadi tungguin yang begitu mah gak bakal nyusul. Ada yang bilang lu mau ngaji belum tentu bener. Lah itu tahu ngaji belum tentu bener, apalagi kagak. Ya, sama bapak-bapak begini. Mendingan ibu-ibu mah kadang-kadang dipancing arisan datang. Ibu ya, itu kok kalau belum dapat rajin lagi. Kalau dapat mah kagak juga sama. Gitu. Nih makanya kalau mau ngikutin Nabi ngaji yang bener paham ya Allah. Kenapa sih kalau ngaji berat? Kenapa? Karena pahalanya banyak. Saya ulangi nih, kan sering ngaji mas sering denger.
Apa kata Rasulullah? Kita duduk di majelis taklim 1 jam, itu pahalanya sudah lebih hebat daripada ibadah 1 tahun. Rugi kalau nggak ngaji. Rugi. Setahun ibadah berapa banyak? Sholat 1800 kali setahun. Puasa, zikir, baca Quran, sedekah, itu masih kalah sama ngaji sejam. Makanya kalau lagi ngaji kan Pak Bu, dikit-dikit asal baru nyampe angop, pangkat panas rasanya ditusuk-tusuk, saya tadi itu Pak pulang nggak seger. Iya, apalagi gurunya lempeng aja tuh, seperti lempeng banget orangnya. Itu adanya model begitu. Sekarang kesian kalau ada guru begitu ditinggal ngobrol sama emak-emak. Jahat betul orang-orang kesian. Bapak-bapak mah mending tidur. Mendingan ngobrol. Sian kalau ada ustaz begitu saya mah kesian. Benar. Dia mau kata terusin ceramahnya, dia udah ngeri, ancaman bininya gak bawa amplop. Ya jangan begitu. Tuh, ya Allah. Terus apa lagi kata Rasulullah? Tidak ada satu tempat di mana di situ dipelajari ilmu Al-Quran kecuali Allah mengutus 40 malaikat, mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya. Ngapain? Malaikat berdoa kepada Allah 2 hal untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampuni mereka yang pada ngaji. Yang kedua, ya Allah, berikan ketentraman di dalam hati mereka. Jadi kalau bini ngaji, Pak, insya Allah beras habis kok. Tenang. Ibu lah kan ngaji, itu kalau beras habis ngomel. Bener berarti ngajinya. Nggak punya duit kalau ngaji mah anteng. Gitu Pak. Atau hilang dirorot dari dompet. Tuh. Apalagi kata Rasulullah, semua yang ada di muka bumi ini dilaknat sama Allah kecuali 2 orang. Orang yang berzikir dan orang yang nuntut ilmu agama. Pejabat dilaknat kalau agak bener, ya. Apalagi pebisnis dilaknat kalau agak jujur, tukang dagang semua dilaknat kecuali 2 orang, yaitu orang yang berzikir dan orang yang menuntut ilmu. Bahkan di hadis lain Rasulullah bilang, bagi orang yang menuntut ilmu agama, semua makhluk Allah sampai ikan di lautan, burung-burung di udara, bebatuan, pepohonan, semua mintain ampun buat orang yang ngaji. Tuh, makanya berat, sangat berat. Alhamdulillah ada Pak Manajer jamaah kita ada 100 orang lah, lebih. Yang biasa malam kok 60 ada. Ada yang di grup teh calo bebelan, teriak doang, nyok ngaji itu keganteng orang. Mana orang ini? Calo. Ya. Makanya berdoa sama Allah, ya Allah, ringankan langkah kaki saya ke majelis-majelis ilmu, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cara kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang berikutnya, tahu nggak kenapa kita kalau asyraqal, kalau maulid kita berdiri? Kenapa? Tahu? Kita biasanya kalau berdiri ngapain? Menyambut orang yang datang, orang agung. Kenapa kita harus berdiri? Karena memang Rasulullah hadir di sini ketika kita baca maulid. Makanya biar serius. Rasulullah hadir. Nih saya cerita, pernah baca saya ada seorang kiai di Jawa cerita. Kisahnya kan di satu kampung itu ada anak kecil, kayak anaknya Jerry segala macam begitu. Dia mau pada main, ada asal dong maulid di masjid, dia mau main di luar sama teman-temannya. Setiap kita orang baca asyraf kalau berdiri, dia selalu pingsan. Di mana aja ada maulid, dia selalu pingsan.